Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ID Grab, yes ID itu, oke teman-teman. Tadi kalian udah lihat reka adegan di awal video ya, dan ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi pernah tuh ketika waktu SMP saya tuh ketika pelajaran TIK, waktu itu masuk bab tentang editing gitu, dan aplikasi yang dipakai itu Movie Maker gitu kan. Jadi setiap pelajaran TIK di lab komputer itu setiap satu kelompok itu 3 orang. Nah, 3 orang itu kebagian satu komputer gitu kan, kebagian satu komputer. Jadi satu komputer buat 3-an gitu ya. Dan informasinya itu yang di tengah itu pasti yang bisa mengoperasikan si komputer, dan yang di kiri kanan itu kayak mengawasi gitu gerak-gerik kursor di layar gitu kan. Kemudian ngelihat si pro player yang di tengah ini gitu untuk memainkan mouse itu kiri buat apa, kanan buat apa, itu yang bisa diputar-putar buat apa gitu kan. Kemudian yang di tangan kirinya di keyboard tuh buat buat ngapain gitu kan. Ya, saya sebagai orang yang berada di posisi di kiri atau di kanan itu pasti memperhatikan gerak-gerik orang itu gitu, kayak ini ngapain sih gitu. Dan selama pelajaran TIK selama saya SMP itu kayak gitu. Dan alhasil ketika setiap ujian pasti kelabakan. Kelabakan. Kok kelabakan? Pasti kelabakan. Pasti kelabakan gitu kan. Ujian Microsoft Office aja kan. Ini hurufnya gede-gede semua gitu kan. Ini gimana cara ngecilinnya gitu kan. Ya, itu tombol caps lock aja saya nggak tahu gitu. Tombol caps lock itu nggak tahu gitu betapa noobnya saya menggunakan dan mengoperasikan komputer gitu. Ditambah ketika naik kelas dan masuklah ke tahap bab editing, nih makin bingung lagi gitu kan. Udah mah saya cuman ngeliatin doang si orang yang di tengah ini mengerjakan sesuatu tanpa menjelaskan gitu kan. Gurunya juga kayak ngejelasin sambil kumur-kumur gitu. Sebenarnya nggak gitu sih, cuman karena saya nggak paham aja gitu dengan apa yang diomongin sama si gurunya. Saya ngedengarnya tuh kayak orang kumur-kumur gitu, ngomong apa guru nih, nggak ngerti gitu kan. Sampailah dimana saya harus mengikuti ujian editing, apa ya, ujian TIK bab editing gitu. Dan ini dipakai buat UAS, bayangin ini ya dipakai buat UAS gitu kan. Akhirnya saya duduk kan sendiri, namanya ujian gitu, sendiri depan komputer gitu. Ini buat apa yang harus aku lakukan ini, apa yang harus aku lakukan untuk mengerjakan ini, sedangkan nggak ngerti gitu dengan semua apa yang dibahas ketika sedang teori gitu kan. Ya akhirnya coba-coba aja lah. Kayak kalian tahu kan Windows XP dengan gambar gunungnya yang legend itu kan. Nah, ada kan itu pasti di folder picture gitu kan. Saya tarik gambarnya, terus di drag. Saya pernah lihat adegan ini yang dilakukan oleh si pro player itu ya, di drag, ditahan, dimasukin ke filmmaker. Tep. Di situ saya kayak amazing, oh gini cara masukinnya ya gitu kan. Ya orang lain sih nggak gambar gunung itu kan, orang lain ya punya perangkat yang udah bagus pada zamannya gitu, udah punya Nokia 6600 atau punya NG gitu kan, populer lah kayak gadget idaman gitu ya. Jadi mereka pakai foto-foto mereka gitu yang ada di gadget mereka gitu kan, colokin ke USB, email gitu masih pakai Yahoo gitu kan. Mereka kirim ke sana, langsung ditransfer lewat komputernya. Kemudian mereka bikinlah slideshow foto-foto mereka gitu. Kalau gitu ujiannya kalau nggak salah bikin slideshow foto 1 menit. Dan karena saya nggak punya stok foto gitu kan, ya udah akhirnya saya masukin gambar gunung itu banyak. Saya masukin banyak padahal bisa diduplikasi gitu kan, cuman nggak tahu caranya. Jadi ya udah masukin lagi gitu. Sampai durasi 1 menit kan, kalau nggak salah masukin video itu kurang lebih 3 detik ya, 3 detik sampai berapa kali, akhirnya judul 1 menit. Dan saya nambahin di situ ada folder, ada apa ya, bar effect gitu kan. Saya klik bar effectnya, masukin efeknya ke salah satu foto, dan saya tepuk tangan. Wow, keren. Wow, bisa gini ya gitu kan. Kayak saya sambil tepuk tangan, ih bisa, keren. Terus, nah ini reka adegan yang tadi gitu kan. Si gurunya gitu kan ngelewat pas saya lagi tepuk tangan dan ngomong gitu, kayak ngomong, orang lain udah kemana, ini masih di sini aja. Dan seketika saya yang lagi excited gitu dengan apa yang saya kerjakan, dengan apa yang saya lakukan ketika mengedit, yang lagi excited dan merasa betapa amazingnya tangan-tangan ini bisa berbuat seperti itu. Guru saya lewat dan berkata seperti itu. Kayak dalam hati tiba-tiba, oh, gitu. Ya ada rasa kayak nyelek gitu ya ke apa ya,
nusuk jiwa gitu ya, kayak anjir gitu kan. Ya kayak gitulah, ini kayak nggak bisa diungkapin aja gitu rasa terpukulnya itu gitu. Untungnya teman-temannya, untungnya gitu, ke saya dari SD itu dididik mentalnya itu nggak kaleng-kaleng gitu kan, pakai itu ya, sabuk kulit guru, dilemparin kapur, dilemparin penghapus kalau ribut. Ya, jadi yang kayak gitu udah nggak terlalu berpengaruh gitu ke hidup saya. Dan malah ketika pulang dari situ saya sempat minta ke bapak gitu buat beliin komputer gitu biar bisa belajar gitu. Dan nggak lama dari situ beliin komputer, dan nggak tahu kenapa gitu ya, bapak saya juga ketika itu sambil membawakan kamera. Sebentar, kameranya juga ada, ini kameranya, Canon PowerShoot A430 4 megapiksel ya, kelihatan nggak ya itu ya. Ini legend banget sih, ini masih make baterai kalau nggak salah ya. Nah itu tuh, yap, masih make baterai 2 biji. Serius, itu kameranya saya pakai sampai kurang lebih SMA kelas 2 kayak gitu ya. Kayak feeling aja gitu, bapak tuh kayak feeling aja gitu, kayak ini anak minta komputer. Dan sebelumnya dari kejadian itu juga saya sempet jadi hobi nonton film gitu banyak ya, mencoba menganalisis ini ngeditnya kayak gimana sih, ini ngambil gambarnya kayak gimana sih gitu kan. Terus lah akhirnya belajar editing kayak gitu kan, karena dikasih kamera juga jadi ngambil shoot sendiri gitu, bikin film-film sendiri ya. Nanti saya mau liatin ya film-film konyol yang pernah saya buat gitu ya, yang ya ceritanya juga nggak jelas gitu, tapi next time ya. Beres lah si apa ya, ujiannya gitu kan, beres ujiannya. Dan ya kalian tahu nilai saya berapa waktu itu ya, saya dapat 5 gitu buat UAS. UAS dapat 5 coy, UAS dapat 5 gitu, karena ya orang lain kan lebih variatif dengan potongan. Saya gambar gunung itu ya selama semenit gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, itu namanya proses ya, walaupun sempet kayak terpukul dan gendok juga gitu dengan kata-kata guru saya waktu itu. Tapi saya juga berterima kasih kepada guru itu, kalau misalnya guru itu nggak mencambuk saya dengan kata-katanya yang gitu kan, ya mungkin saya nggak akan mau belajar editing gitu ya, nggak akan mau belajar bagaimana cara ngambil video yang baik gitu, walaupun sekarang masih belum baik gitu. Dan yang saya rasakan gitu dan saya pelajari sampai hari ini adalah bahwa setiap profesional itu dulunya adalah seorang amatir yang coba-coba gitu. Ini quote siapa ya? Maling dulu lah, nggak tahu quote siapa ya, pernah baca aja gitu, kayak gitu ya. Ya mungkin belum pantas sih buat saya ngomong kayak gitu, karena saya juga masih dalam proses ya. Cuman ini bisa jadi cambuk aja gitu buat ya diri saya sendiri, atau mungkin kalian yang lagi belajar, bahwa kalian nggak harus minder dengan orang-orang yang udah di atas ataupun udah profesional dengan perangkat mereka yang udah wow gitu, sedangkan kalian cuma punya kentang di rumah gitu. Ya saya juga berawal dari suatu hal yang benar-benar nggak ada, bahkan nggak kepikiran untuk menjamah ke dunia videografi ataupun fotografi gitu kan. Tapi ya di sini saya sekarang gitu kan, untuk hari ini gitu. Dan ya mungkin segini aja curhatnya teman-teman ya. I do graph, yes I did.